selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR Parlemen 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2026 dengan penekanan agar kebijakan fiskal dilaksanakan secara optimal dan juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026, Ketua BURT DPR RI menegaskan kebijakan fiskal tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan, namun harus memberi manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. BURT DPR RI menyerahkan DIPA tahun anggaran 2026 kepada komisi dan alat kelengkapan Dewan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DPR RI selama 1 tahun ke depan. Ketua BURT DPR RI, Rizky Natakusumah menyampaikan, penyerahan DIPA menjadi langkah awal untuk memperkuat kinerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI. Rizky menekankan, seiring meningkatnya tantangan pembangunan, DPR RI dituntut semakin responsif, tangguh, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, penyerahan DIPA harus didukung perencanaan aksi yang matang, agar anggaran digunakan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran. Kami mengharapkan setiap AKD untuk mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam pengawasan anggaran dan juga persetujuan anggaran dengan kementerian lembaga masing-masing. Kemarin disampaikan juga di rapat paripurna oleh Ketua DPR, saya support bahwa bagaimana ke depan kebijakan fiskal bukan hanya sebatas angka di atas kertas, tapi juga bisa membuktikan bahwa kehidupan rakyat ke depan harus bisa lebih baik dan terasa sampai ke pelosok daerah. Lebih lanjut, Rizky menyampaikan, anggaran DPR RI tahun 2026 diprioritaskan untuk penyelesaian program legislasi nasional, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap program strategis pemerintah. Adila dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. BKSAP DPR RI menggelar pertemuan kehormatan dengan Duta Besar Albania untuk Indonesia guna memperkuat hubungan bilateral dan juga menjajaki peluang kerjasama strategis antar kedua negara. BKSAP DPR RI menggelar pertemuan kehormatan dengan Duta Besar Albania untuk Indonesia. Pertemuan ini digelar sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus menjajaki peluang kerjasama strategis antara kedua negara. Sejumlah sektor menjadi perhatian utama, di antaranya ketenaga kerjaan, pariwisata, dan perdagangan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rafindra Airlangga menyampaikan, saat ini Albania tengah mengembangkan sektor pariwisata dan membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Salah satu kerjasama yang telah dijajaki adalah rencana Letter of Intent antara Albania dan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait penempatan pekerja migran Indonesia di sektor pariwisata. Selain ketenaga kerjaan, pertemuan juga menyoroti peluang peningkatan kerjasama perdagangan. Indonesia saat ini tercatat memiliki surplus perdagangan dengan Albania yang dinilai dapat terus ditingkatkan ke depan. Dalam kesempatan ini, Rafindra juga mendorong pembentukan Parliamentary Friendship Group Indonesia-Albania sebagai sarana memperkuat diplomasi antar parlemen. Yang diharapkan mungkin kita membuka peluang kerjasama lebih luas dengan Albania, baik di sektor perdagangan. Kita saat ini memiliki surplus perdagangan dengan Albania di angka 14 miliar US$. Itu mungkin bisa ditangkatkan lagi. Kedua, kita ingin bekerja sama di bidang people to people. Melalui pertemuan ini, BKSAP DPR RI berharap hubungan Indonesia dan Albania dapat berkembang secara konkret dan berkelanjutan. Tidak hanya di sektor ketenaga kerjaan dan pariwisata, namun juga meluas ke bidang perdagangan, kesehatan, teknologi, serta penguatan hubungan antar masyarakat. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Legislasi DPR RI kembali membahas usulan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh dengan fokus pengaturan norma standar, prosedur, dan juga kriteria kekhususan Aceh. Usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kembali dibahas Badan Legislasi DPR RI. Salah satu materi pokok yang dibahas adalah ketentuan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dalam penyelenggaraan kekhususan Aceh.
Anggota Balik DPR RI Nasir Jamil menyampaikan, pengaturan kewenangan terkait kekhususan Aceh memerlukan landasan yang jelas. Oleh karena itu, penyusunan NSPK diusulkan diserahkan kepada pemerintah Aceh agar dapat mengakomodasi karakteristik dan keistimewaan daerah secara lebih spesifik. Meski demikian, pengaturan tersebut tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki hak melakukan koreksi apabila kebijakan yang ditetapkan dinilai belum selaras dengan hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Misalnya soal pembuatan norma, standar, prosedur, ya, yang mengatur sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan kekhususan Aceh. Jadi norma, standar, prosedur itu bukan berlaku antara pemerintah pusat dengan daerah-daerah secara nasional, tapi mengatur bagaimana kekhususan yang ada di Aceh sehingga kemudian nanti norma, standar, prosedur bisa dijalankan oleh pemerintah Aceh di sana. Pemerintah melalui Menko Polhukam menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah pusat masih memegang peran sebagai penetap NSPK. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Aceh. Bondan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memberantas mafia BBM bukan sekedar agenda penegakan hukum, melainkan ikhtiar menjaga keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan Satgas Penegak Hukum merupakan langkah tegas negara dalam memutus rantai kejahatan yang selama ini merampas hak masyarakat, merugikan keuangan negara dan juga mencederai rasa keadilan publik. Seperti apa informasi selengkapnya? Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, negara tidak boleh kalah oleh praktek gelap yang bermain di balik distribusi energi. Karena BBM adalah urat nadi kehidupan menggerakkan roda ekonomi yang menopang keseharian rakyat kecil dan juga menentukan arah kedaulatan rakyat. Di sini dengan Satgas yang kuat, terkoordinasi dan juga berintegritas, DPR RI mendorong hadirnya penegakan hukum yang berani, transparan dan juga berpihak pada kepentingan rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Antrean
antrean panjang BBM subsidi masih terjadi di sejumlah daerah. Meski pemerintah telah menambah kuota BBM subsidi dan berupaya melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan, namun faktanya, masalah antrean di lapangan belum bisa diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh mafia masih terjadi di lapangan sehingga merugikan masyarakat. Andre menilai, permasalahan utama saat ini bukan lagi soal kuota BBM, melainkan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Untuk itu secara resmi dalam ruang rapat ini, saya mengusulkan kepada Pak Simon dan jajaran Pertamina untuk bicara dengan pemerintah untuk membentuk Satgas Penegakan Hukum, Pak. Sehingga nanti di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, masing-masing Polda dan Korem itu bisa bikin Satgas bersama Pertamina untuk melakukan penegakan hukum. Pertamina sudah blokir nomor polisinya. Tapi truk itu atau mobil, kalau di kampung saya namanya mobil lansir, Pak. Mobil-mobil tua dikasih tangki besar di dalamnya. Bisa ratusan liter. Dia konsumsi BBM. Ya, berani nggak petugas PBU-nya men-stop? Kan itu fakta kenyataan di lapangan. Nah ini yang harus kita lawan, mafia yang memakan ya hak rakyat banyak subsidi BBM ini. Masa kita diam saja? Nah untuk itu Pak Simon, saya ingin kita punya legacy, kita lakukan perlawanan masif itu loh. Anggota Komisi 6 DPR RI, Inengah Senantara, menyoroti ketersediaan BBM di daerah yang masih mengalami kelangkaan pasokan, sehingga menyebabkan antrean di sejumlah SPBU, khususnya Provinsi Bali yang merupakan penyumbang devisa negara. Menurutnya, PT Pertamina harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan atau kendala yang disebabkan karena faktor teknis dan kondisi cuaca. Bahwa sering ada kelangkaan BBM di daerah. Dan pada rapat terdahulu juga saya pernah menyampaikan di dapil saya Bali. Yang notabene Bali itu memberi kontribusi devisa yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Tapi pertanyaan yang sering saya lontarkan, kenapa sering terjadi kelangkaan BBM? Artinya ini kan Pertamina tidak bekerja. Alasan utama, alasan klasiknya adalah karena faktor cuaca. Dan itu mestinya diantisipasi dengan baik. Pemirsa, realisasi defisit anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2025 yang hampir mencapai batas 3% menjadi perhatian serius Komisi 11 DPR RI. Tentunya kondisi ini mencerminkan tekanan fiskal yang semakin kuat, sekaligus menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Komisi 11 menegaskan perlunya langkah korektif yang terukur, penguatan penerimaan negara, serta penajaman prioritas belanja agar kesinambungan fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan juga kepentingan masyarakat luas. Lantas seperti apa catatan Komisi 11 DPR RI? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Alfat.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa defisit APBN tahun 2025 menyentuh 695 triliun atau sebesar 2,92%, dan ini sedikit meleset dari asumsi awal yang ditetapkan yaitu sebesar 2,53%. Lalu apa yang salah sehingga target ini bisa meleset dari asumsi awal? Langsung kita tanyakan kepada salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris dari fraksi PAN. Ibu melihatnya seperti apa nih Bu, yang dapat menjadi evaluasi juga bagi pemerintah terkait dengan melebarnya defisit APBN dan ini hampir mencapai batas maksimal yaitu 3%. Ya. Kalau kita menghitung defisit, tentu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau kita lihat penerimaan, banyak faktor, terutama pertama ya, lifting minyak kita. Kemudian perkiraan nilai tukar dolar kurs. Waktu itu dihitungnya hanya sekitar 16.450, 16.550. Sekarang dolar hampir menyentuh 17.000, 16.850 sekian ya. Nah, kemudian juga pemasukan ini tidak betul-betul diawasi dengan ketat. Pemasukan pajak khususnya dari perusahaan-perusahaan yang besar, tambang, perusahaan-perusahaan mineral ya, oil dan gas, ini banyak kebocoran-kebocoran. Kelihatannya pemerintah belum punya sistem yang bisa mengoptimalkan, memastikan seluruh wajib pajak dari sektor yang saya sebut tadi itu betul-betul sudah membayar kewajiban pajaknya secara optimal. Nah, kemudian juga perlu mengevaluasi lagi APBN ya. Tadi nilai tukar rupiah, kemudian sistem optimal perpajakan kita khusus untuk wajib pajak yang besar-besar. Kemudian kita juga perlu evaluasi kembali APBN kita. Apakah kita memang harus mengeluarkan sekian yang tadi ditetapkan kemarin atau harus ada lagi efisiensi untuk beberapa program-program pemerintah. Nah, faktor-faktor inilah yang sebenarnya kita harapkan bisa mengembalikan estimasi defisit yang sudah ditetapkan kemarin. Nah, ini kan cukup besar juga ya, hampir sekitar 600 triliun. Nah, ini pemerintah agak harus mengerem sedikit ini pengeluarannya. Nah, terkait dengan hal itu ini juga menjadi menarik juga Bu, terkait dengan kalau misalkan defisit ini terus melebar di atas sampai 3% di luar dari Undang-Undang Keuangan Negara, itu apakah nanti tidak akan mengganggu di 2026 sedangkan kebutuhan program prioritas pemerintah kan sangat banyak Bu. Nah, apakah ini tidak akan mengganggu? Kalau dikatakan tidak mengganggu sih kita tidak bisa mengatakan tidak ya. Tapi harus dilakukan tindakan-tindakan khusus ya. Misalnya tadi contohnya ya, tadi optimalisasi wajib pajak untuk perusahaan-perusahaan besar, mineral, tambang. Kemudian meningkatkan lifting minyak. Ya, kita sebenarnya banyak potensi untuk meningkatkan lifting minyak dengan teknologi yang saya lihat karena saya dulu di Komisi 7 tidak dilakukan oleh pemerintah secara serius. Sehingga lifting minyak kita terus menerus. Lifting minyak itu kan menjadi bahan hal penting ketika kita menyusun asumsi-asumsi untuk menghitung APBN ya. Kemudian penerimaan ya, karena kaitannya penerimaan baik pajak maupun penerimaan dari inovasi lifting minyak. Kemudian geopolitik ini juga berpengaruh besar, geopolitik internasional ya. Lihat harga dolar semakin lama semakin meningkat ya. Ini tentu harus dihitung kembali aspek-aspek baik internal ya maupun aspek luar ya, geopolitik aspek luar ini harus dihitung kembali sehingga tidak makin melebar defisit ini. Karena kalau makin melebar, ini pemerintah juga akan keteteran. Kemudian mengevaluasi kembali program-program di APBN. Baik, Bu Andi, sedikit lagi Bu terkait dengan Indonesia ini atau negara kita kan penyumbang terbesar dari pendapatan kan adalah pajak. Selain tadi lifting Ibu yang sebutkan ya. Nah, sedangkan pajak di tahun 2025 ini tidak tercapai. Nah, mungkin ada masukan dari Ibu untuk strategi pemerintah di tahun 2026 ini supaya bisa tercapai ini Bu penerimaan pajak. Kementerian Keuangan kan sudah mengembangkan Cortex ya. Tapi kita harus lihat Cortex ini kita perlu evaluasi sudah berjalan sesuai dengan harapan atau belum. Karena ketika Cortex ini dilaksanakan, ternyata temuan kita di lapangan itu banyak beberapa sistem yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan ya. Akhirnya
wajib pajak itu mengalami sedikit kebingungan ya. Jadi optimalisasinya menjadi terhambat dari sektor pajak ya. Itu. Terima kasih Bu Andi atas waktunya, dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Andi Yuliani Paris, di mana tadi Ibu Andi Yuliani Paris mendorong juga terkait dengan pemerintah ini dapat menutupi adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi baik dari sektor migas maupun dari sektor pajak. Ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2026 supaya ini bisa meningkatkan pendapatan negara dan defisit bisa semakin terus menyempit. Pemirsa, sekian laporan saya, Salvat Rizky, saya kembalikan ke studio. Dan pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada sore hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil. Ya? Agak flu. Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kayak 1 tahun sekali. Tahun sekali. Teman batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih Rini dan selamat sore pemirsa. Kita akan simak apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Yang pertama terkait DPR evaluasi defisit APBN 2025. Perkuat pengawasan untuk tahun 2026. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda berikut pemirsa. Di sini disebutkan DPR RI memandang evaluasi defisit APBN tahun 2025 sebagai bagian penting dari tanggung jawab konstitusional dalam menjaga arah kebijakan fiskal tetap sehat dan berkeadilan. Evaluasi ini tidak semata membaca angka, tetapi juga menimbang dampaknya terhadap daya beli rakyat, keberlanjutan program prioritas, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. DPR RI memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Penguatan pengawasan APBN tahun 2026 tentu menjadi fokus utama DPR RI agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran semakin disiplin, transparan, dan tepat sasaran. Tentu dengan pengawasan yang lebih tajam dan kolaborasi yang konstruktif, DPR RI berkomitmen memastikan APBN menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan OTT pegawai pajak jadi momentum bersih-bersih dan bangun kepercayaan publik.
Disebutkan di beberapa media online pemirsa, DPR RI memandang operasi tangkap tangan terhadap oknum pegawai pajak sebagai momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di tubuh birokrasi perpajakan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas aparatur negara adalah pondasi utama dalam menjaga keadilan dan juga keberlanjutan penerimaan negara. DPR RI tentu mendukung penuh terhadap langkah penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu demi memastikan praktik penyimpangan tidak lagi mencederai rasa keadilan masyarakat. Lebih dari sekedar penindakan, DPR RI mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai titik tolak reformasi sistemik untuk membangun kembali kepercayaan publik. Penguatan pengawasan internal, perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital yang akuntabel harus dipercepat agar celah korupsi tentunya dapat ditutup. Dengan komitmen bersama antara lembaga negara dan juga partisipasi publik, DPR RI yakin reformasi perpajakan yang bersih dan berintegritas dapat memperkuat kepercayaan rakyat sekaligus menopang pembangunan nasional. Itu dia pemirsa headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI mengevaluasi defisit APBN tahun 2025 dan meminta perkuat pengawasan di tahun 2026 serta OTT pegawai pajak menjadi momentum bersih-bersih dan bangun kepercayaan publik. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju